Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Dan di video kali ini kita nggak bahas saham secara spesifik dulu ya, tapi kita mau bahas sesuatu yang lebih fundamental supaya kita membangun mindset investasi yang baik gitu ya. Dan kebetulan minggu ini ada case yang menarik gitu ya, aksi yang menarik untuk saya jadikan materi, yaitu mengenai taking profitnya Pak Lo Keng Hong di beberapa saham yang menyebabkan saham-sahamnya ambles. Dan apakah itu artinya Pak Lo sedang mengguyur saham gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang nonton video ini ada yang nyangkut di video, ada yang nyangkut di sahamnya Pak Lo, ya to be honest, itu kesalahan kalian sendiri gitu. Kita akan bahas apa sih yang menjadi poin-poin kesalahannya. Seperti biasa, disclaimer on dulu, di sini tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Sifatnya adalah investment research. Dan mari kita mulai dari aksi ini gitu ya, di mana Pak Lo Keng Hong di minggu ini muncul berita di media menjual sahamnya gitu ya. Sebenarnya saham itu yang dijual tipis aja sih, GCTL tuh kayak 0,16%, terus kabarnya kalau Sofin tuh mulai tidak lagi 5% kepemilikannya gitu ya, mungkin berkurang 0, sekian persen. Nah, kenapa aksi ini disorot gitu ya? Sebenarnya wajar karena Pak Lo Keng Hong ini kan investor legend gitu ya, investor yang sukses di pasar modal Indonesia dan banyak menjadi idola, role model, referensi. Sayangnya seringkali itu dicontek mentah-mentah portofolio. Saya pernah nonton seminarnya beliau gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang nanya, Pak Lo berapa sih target harga untuk GCTL gitu ya. Wah, ini pertanyaan langsung disambut riuh tuh sama penonton. Dan Pak Lo tuh jawabnya sambil ketawa gitu ya. Mungkin dia juga ngerasa pertanyaannya kok gini amat ya. Padahal dia ingin mengedukasi supaya banyak peserta bisa menganalisa, meniru jejaknya dia dari pengalamannya. Tapi pertanyaannya sesimpel harga entry, harga exit gitu ya. Dan Pak Lo tuh sambil ketawa bilang, saya yang analisa, kamu yang pingin tahu harganya gitu ya, exitnya berapa. Jadi jawaban yang menurut saya juga harusnya bisa memberikan banyak, bisa memberikan awareness kepada peserta atau penonton yang nonton video itu gitu ya, bahwa janganlah sesimpel itu ya, murni ngikutin aja, karena ini rawan banget kalian akhirnya nyangkut. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Lo Keng Hong ini di investasi gitu, itu hal yang wajar gitu ya. Investor ya sah-sah aja dong untuk taking profit, mau dia guyur, mau dia apa ya bebas, karena ya dia merasa ingin mendivestasi dari apa yang dimiliki saat ini gitu ya. Sayangnya porsinya gede, harganya pun dikerek turun. Nah, di beberapa forum sekuritas muncul fear gitu ya, wah Pak LKH bakal haki terus, harganya akan kembali ke 500, akan kembali ke 100 perak dan lain-lain. Nah, itu banyak sekali ketemu di forum-forum sekuritas. Khususnya untuk Mirai ini saya juga bingung nih, kemana sih admin apa forumnya Mirai. Kadang-kadang banyak komen-komen yang nggak jelas yang mestinya bisa difilter gitu ya. Dan efeknya apa? Saham-saham lain yang sebenarnya masih di-keep, contoh BMTR, ANJT juga dibawa turun tuh hari Kamis kalau nggak salah, tuh kompak, bener-bener tekanan jualnya cukup hebat untuk saham-saham tersebut. Nah, padahal aksi dari akumulasinya Pak Lo ya, sebelum beliau bisa jual, beliau itu sudah ngumpulin saham-saham itu lama. Saya nggak tahu persisnya teman-teman. Ini saya hanya melakukan pengamatan di media, kapan beritanya pertama kali tertulis gitu. Dan kalau kita lihat, GCTL berarti sudah 6-7 tahun, 2017. BMTR 3 tahunan, DILT 1-2 tahun, ANJT baru. Dan karena porsinya besar gitu ya, Pak Lo tuh juga pernah bilang bahwa dia tuh kalau beli saham lama, bulanan bahkan tahun, karena banyak yang harus dibeli gitu ya. Kalau belinya langsung HK, harga akan naik. Jadi dia akumulasinya benar-benar sangat perlahan. Dari kasus ini, dari aksi taking profit ini, poin pertama yang mau saya highlight adalah jangan biarin orang lain itu mempengaruhi keputusan kita, teman-teman ya. Maksudnya gimana? Mau orang lain taking profit kayak, mau muncul berita asing mengakumulasi saham ini kayak gitu ya, mau muncul berita misalnya saham milik ini bakal dilepas, kayak saham milik ini bakal diborong dan lain sebagainya, ya itu jangan sampai mempengaruhi keputusan kita. Memberikan referensi boleh, tapi kalau terpengaruh, bahkan terpengaruhnya itu sangat besar, itu harus kita hindari gitu ya. Siapa saja sih yang kemungkinan bisa mempengaruhi tadi ya, investor kakap Pak Lo Keng Hong atau investor kakap lain, big money gitu ya, kadang-kadang sekuritas besar atau investor asing, bandar dan lain-lain. Itu tadi ya, referensi boleh, tapi sampai mempengaruhi nggak teman-teman, saya harus beli nih karena Pak Lo Keng Hong beli.
Jangan sampai seperti itu. Dan yang pertama harus teman-teman lakukan adalah, ya sudah pasti ya, analisa dulu sebelum membeli. Dan buatlah rencana dengan baik gitu ya, dan tetap sama rencana yang disusun. Misalnya ya, sekalipun teman-teman kemarin sudah kadung ikut beli saham yang dimiliki Pak Lokeng Hong, misalnya GJTL nih, beli. Terus sekarang Pak Lokeng Hong jual, teman-teman ikut jual. Padahal rencananya teman mau keep saham tersebut sampai 2000 misalnya. Tapi belum apa-apa dijual karena Pak LKH ngejual. Nah ini kan jadi nggak ada rencananya ya. Terombang-ambing di bursa itu sangat mengerikan. Karena apa? Karena yang di situ adalah uang gitu ya. Kalau kalian tidak bisa manage dengan bagus, takutnya bukannya bertumbuh, uang kalian bahkan habis nanti ya. Habis karena tidak terkendali dalam melakukan investasi. Dan apalagi jangan FOMO, ini sih juga paling penting gitu ya, paling penting. Kenapa? Karena ketika saham-saham tersebut rally, teman-teman, berita di media itu banyak sekali bertebaran gitu ya, banyak sekali ya. Saham Lokeng Hong naik 6 kali beruntun gitu ya. Wah, sudah naik 6 hari nih. Berarti minggu depan masih bisa naik lagi nih gitu ya. Ditambah muncul berita harga DILD target wajar 1.700. Harga sekarang masih 250, masih jauh. Masih bisa 6 kali beggar lagi gitu ya. Muncul berita seperti ini gitu ya. Saham portofolio Pak Lokeng Hong naik drastis ya. Proyeksi harga dan lain-lain. Wah, ini kalau teman-teman ikutin bahaya sekali ya. Karena ya target harga dan lain-lain sebagainya itu tidak pasti akan diikuti. Belum tentu akan terjadi seperti itu. Dan masalahnya banyak sekali investor-investor gitu ya yang berpikir positif saat FOMO. Nah ini bahaya sekali. Apa itu misalnya, wah bakal lanjut terus nih sahamnya nih, apalagi dipegang Pak LKH. Target masih jauh, GJTL 3000, DILD 1700 ya. Misalnya PNLF 1000, 2000, itu angka-angka itu bertebaran. Nah kalau kita telan mentah-mentah, resikonya di teman-teman sendiri. Jadi hati-hati gitu ya. Dan yang juga jadi persoalan adalah apa yang dipegang Pak LKH gitu ya, belum tentu pas dengan saham yang, belum tentu pas dengan waktu kita sekarang gitu ya. Pak LKH itu terkenal dengan slogan ini ya, Mercy harga bajai. Saham-saham yang dipilih beliau pasti bagus menurut standar beliau, tetapi bagus menurut standar kita secara waktu belum tentu. Kenapa? Karena contoh deh teman-teman ya, GJTL itu Pak LKH masuk di saat kinerjanya sedang hancur-hancurnya. Saya sendiri bukan tipe investor yang seperti itu gitu ya. Jadi saya nggak terlalu suka masuk di saham yang sedang hancur. Tapi Pak LKH itu beda, high risk high gain, betul kan? Kalau kinerjanya sedang hancur-hancurnya, tapi beliau yakin, punya conviction dari beberapa proyeksi yang mungkin beliau sudah hitung bisa bangkit di kemudian hari, ya itu beda. Jadi apa yang dilakukan Pak LKH itu belum tentu cocok dengan kita ya. Sahamnya mungkin bagus kalau 3 atau 4 tahun lagi kinerjanya bangkit. Kalau 5 atau 10 tahun lagi kinerjanya bangkit. Ingat ya, Covin PNLF itu Pak LKH sudah pegang sangat lama. GJTL pun tadi udah 7 tahun gitu ya. Jadi bukan baru kemarin masuknya. Artinya kalau kita ikutin mentah-mentah saat ini, bisa jadi resiko untuk nyangkutnya itu tinggi sekali. Lalu gimana kita supaya kita bisa lebih aman gitu ya, bisa mengurangi resiko kita di bursa, yaitu menyiapkan rencana di gimana caranya supaya kita bisa lebih aman dan mengurangi risiko ya dalam berinvestasi. Ya pasti kalian harus melakukan analisa dan menyiapkan rencana investasi gitu ya. Apa sih maksudnya? Gini teman-teman, karena kita tidak tahu harga yang dimiliki oleh investor lain, misalnya Pak LKH gitu, itu kapan sih, dan kapan sebetulnya mulai melakukan akumulasi atau mulai melakukan penjualan gitu ya. Andaikan Pak LKH itu mulai beli GJTL di 400, itu sudah 3 kali beggar. Dan kalau udah 3 kali beggar ya taking profit wajar dong, apalagi udah 7 tahun gitu ya. Ini hal-hal yang sangat wajar, dan beliau ini kan bukan trader, bukan scalper gitu ya. Beliau hanya sedang melakukan aksi yang wajar, yaitu melakukan divestasi, mengambil taking profit seperti investor-investor lainnya. Dan kita sebagai investor itu punya time frame yang beda-beda teman-teman ya. Pak LKH masuk di GJTL 2017.
Ternyata baru 7 tahun kemudian akhirnya beliau exit dari GCTL. Apakah kita bisa seperti itu ya? 7 tahun belum exit, bisa nggak kira-kira teman-teman? Saya belum pernah punya saham yang sampai 7 tahun. 5 tahunan ada. 5 tahun menuju ke 6 tahun nih ada nih. Tapi kalau 7 tahun belum pernah. Apalagi saham-saham yang dipegang itu seperti kayak Covin, itu sebelum-sebelumnya nggak pernah bagi dividen. GCTL juga sama gitu. Jadi kita punya perbedaan masalah waktu dengan investor-investor yang lain, termasuk kita dengan Pak LKH. Dengan kita melakukan analisa dan melakukan rencana investasi, kita jadi tahu gitu ya, saham yang kita beli itu perusahaannya dalam kondisi yang seperti apa. Skenario seperti apa yang membuat saham tersebut sampai kepada proyeksi yang kita rencanakan gitu ya. Apa yang dimiliki oleh investor-investor besar, big money gitu ya, itu nggak semuanya bisa ditelan mentah-mentah, bahkan nggak semuanya. Jangan sampai ditelan mentah-mentah teman-teman. Artinya kalau wah saham ini dibeli oleh Pak Lo Keng Hong atau saham ini dijual Pak Lo Keng Hong, kita ikutan jual, kita ikutan beli. Nggak sesimpel itu teman-teman ya, nggak sesimpel itu. Lakukan tugas kalian sebagai seorang investor gitu ya, itu penting. Nggak mungkin bisa modal niru-niru doang gitu ya, copy portofolio. Kalau sesimpel itu banyak investor sukses sekarang ini karena tinggal contek aja portofolio dari investor-investor besar. Apalagi nggak perlu FOMO lah ya, nggak perlu FOMO meskipun kita buka media banyak isinya tentang berita-berita yang membuat kita ingin FOMO. Ingat lagi bahwa di bursa saham gitu ada 700-an saham yang sekarang sudah listing ya, nggak perlu FOMO terhadap salah satunya, masih banyak saham yang lain gitu ya. Dan tentu saja strategi penting, baik lagi kapan kita beli, di harga berapa kita beli, maksimal batas belinya berapa, kapan kita mulai jual, setelah berapa lama, skenario apa yang membuat saham tersebut akhirnya sampai di titik yang kita perkirakan, itu perlu kita perhitungkan juga. Dan pada akhirnya kata-kata Warren Buffett ya, bahwa resiko itu muncul dari ketidaktahuan gitu ya. Kalau kita nggak ngerti, wah resikonya gede sekali. Jadi sebaliknya gitu ya, keyakinan untuk kita bisa pegang suatu saham lama ya, kita hold saham ini lama, kayak Pak Lo Keng Hong bisa hold PNLF, Covin lama gitu ya, itu karena beliau tahu apa yang dipegang, apa yang dibeli. Jadi kita pun harus melakukan hal yang sama teman-teman ya. Kalau kita tahu saham apa yang kita beli, kita kenal dengan bisnisnya, kita kenal dengan bagaimana pengelolaannya. Nggak harus selalu dengan punya relasi langsung gitu ya, dengan laporan keuangan, dengan public expose, datang ke RUPS, memperhatikan dengan baik aksi korporasinya gitu. Itu menurut saya juga sudah cukup untuk investor retail gitu ya seperti kita. Dan itu bisa menambah keyakinan karena kita tahu apa yang sedang kita investasikan. Mungkin video ini sampai di sini dulu teman-teman. Semoga, saya berharap tidak ada penonton di sini yang nyangkut. Kalaupun nyangkut, jadikan pelajaran supaya ke depan nggak kejadian lagi dan akhirnya investasi kalian bertumbuh dan berhasil. So, sampai ketemu di next video teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan share video ini, like, dan kita boleh diskusi bareng di kolom komentar. Sampai ketemu di next video. God bless you. Bye-bye.